Welcome back. We are joined again by Trita Parsi. Selamat datang kembali. Kita kembali bersama Trita Parsi, Wakil Presiden Eksekutif Quincy Institute for Responsible Statecraft, dan juga penulis hebat di kanal Substack miliknya. Nanti saya akan sertakan tautannya di deskripsi. Itu Substack andalan saya kalau ingin tahu perkembangan terbaru di Amerika Serikat dan Timur Tengah. Terima kasih banyak sudah kembali hadir di program ini. So thank you very much for coming back on the program. Terima kasih berla demokrasio Glenn Deason. So we see now that the United States has gone. Jadi sekarang kita melihat bahwa Amerika Serikat telah kembali berperang melawan Iran. Trump bahkan menulis di Truth Social baru-baru ini bahwa gencatan senjata sudah berakhir. Dia juga sempat berkomentar di KTT NATO bahwa Pulau Kharg bisa saja direbut oleh AS. Apakah sekarang sudah terlambat untuk menyelamatkan nota kesepahaman itu? To save the memorandum of understanding now? I don't think it is too late, but we're Saya tidak berpikir ini sudah terlambat, tapi kita memang mulai mendekati titik di mana itu akan terlambat. Menurut saya, hal yang menarik adalah Iran belum mengatakan bahwa nota kesepahaman itu sudah berakhir. Mereka masih membuka pintu. Trump mengatakan dia pikir itu sudah selesai, tapi dia juga tidak menyatakannya secara tegas. Karena pada akhirnya, putaran pertempuran terakhir ini mungkin tidak akan membawa hasil apapun. Tidak akan mengubah hal-hal mendasar dari situasi ini. Dan pada titik itu akan ada kebutuhan untuk kembali ke jalur diplomasi. Kalau nota kesepahaman itu secara teknis masih berlaku, kita bisa menghemat banyak waktu dan modal politik. Tapi kalau harus mulai dari nol, kita sudah lihat betapa sulitnya dulu untuk mencapai nota kesepahaman itu. Dan jelas, nota itu memang tidak sempurna. Ambiguitas di dalamnya akhirnya mungkin menjadi terlalu besar. ended up becoming perhaps a little bit too big, particularly Article 5, which is a key reason. Khususnya pasal 5, yang jadi alasan utama kenapa pertempuran sedang terjadi di Selat saat ini. Jadi menurut saya penting untuk dicatat bahwa kedua pihak belum menyatakan secara tegas bahwa mereka meninggalkan nota kesepahaman itu. Gencatan senjata bisa saja berakhir tanpa nota kesepahaman itu ikut berakhir. Sekarang apakah situasi ini baik? Tentu saja tidak. Menurut saya ini benar-benar bencana dan ini pertanda sangat buruk bagi masa depan nota kesepahaman itu. Ini bukan cara yang seharusnya terjadi. Seharusnya memang ada perjalanan yang sulit dan itu bisa dimaklumi mengingat betapa rumitnya situasi ini. Tapi kembalinya pertempuran seperti yang kita lihat sekarang, dan ini sudah 2 kali terjadi, di mana yang kedua jauh lebih buruk dan lebih intens daripada yang pertama, benar-benar tidak memberi keadilan apapun bagi nota kesepahaman itu. Dan saya rasa, kalau tidak salah, Ali Hashim yang menyebutnya sekarang bukan lagi MOU, tapi semua Memorandum of Misunderstanding, nota kesalahpahaman. The Memorandum of Misunderstanding. Yeah, well, that's what I thought when Trump. Ya, itu juga yang saya pikirkan waktu Trump menyebut soal menyerang Pulau Kharg. Maksud saya, itu akan jadi eskalasi yang luar biasa besar, apalagi kalau sampai mengirim pasukan darat. Jadi ini akan sangat berbeda. Tapi saya juga berasumsi, Amerika Serikat akan mencoba menegosiasikan ulang nota kesepahaman itu seiring berjalannya waktu. Mungkin, ini bagian dari pendekatan Amerika, menggunakan sedikit kekuatan militer untuk mencoba membuat Iran mengubah sikapnya. Misalnya soal pengelolaan Selat Hormuz. Karena saya pikir mereka berharap bisa mengirim kapal masuk dan keluar tanpa jatuh di bawah kendali Iran. Tapi kalau kita lihat lagi, ini jadi pertanyaan ganda. Kalau Amerika Serikat terus melanjutkan, misalnya dengan pendekatan untuk menegosiasikan ulang, lalu ada pengeboman, kemudian kembali ke gencatan senjata, lalu mengebom lagi, pada titik tertentu, Iran pasti akan sampai pada kesimpulan, kenapa mereka harus memberikan kendali atas eskalasi seperti ini kepada Amerika Serikat? Kenapa membiarkan Amerika yang menentukan kapan pengeboman dimulai dan kapan berhenti? Itu bentuk kendali yang sangat berbahaya untuk diserahkan. This very dangerous control to cede. Yeah. I frankly am not Ya, terus terang, saya belum yakin kalau ini benar-benar taktik negosiasi ulang yang sudah dipikirkan matang. Apakah ini upaya untuk memperkuat posisi Amerika Serikat? Ya, tapi apakah ini benar-benar taktik negosiasi ulang dalam arti mereka tahu persis bagaimana memanfaatkan tambahan pengaruh yang katanya mereka punya itu?
Tidak. Dan izinkan saya mundur sedikit untuk menambahkan pada akhirnya, sebenarnya sudah ada solusi untuk masalah di selat itu yang mulai disepakati kedua pihak setelah putaran pertama pertempuran sekitar 13 hari yang lalu. Saat itu ada aktivitas diplomatik dan muncul sebuah gagasan yang intinya begini. Iran tidak ingin ada kapal yang melintas, baik di koridor selatan maupun utara, tanpa berkoordinasi dengan mereka. Itu adalah cara mereka menafsirkan temuan dari pasal dalam nota kesepahaman itu. Amerika Serikat dan sebagian besar negara GCC tidak menafsirkan nota kesepahaman atau pasal itu seperti itu, seolah-olah tanggung jawabnya sepenuhnya ada pada Iran. Tapi kemudian muncul satu gagasan yang ternyata menarik bagi kedua pihak, yaitu baiklah, semua kapal melapor ke kedua pihak, bukan hanya ke Iran. Jadi akan ada satu negara yang ditunjuk di pihak GCC untuk menerima semua pemberitahuan tentang kapal yang melintas, baik di koridor utara maupun selatan. Selama itu dilakukan, pihak Iran tidak keberatan. Bahkan selama ini mereka memang tidak masalah dengan negara-negara yang lewat di koridor selatan, selama mereka melapor. Dan soal pelaporannya itu sebenarnya bukan hal yang sulit. Intinya cuma mengirim email yang menyatakan bahwa mereka ingin melintas. Nggak ada biaya, nggak ada syarat aneh-aneh. Tapi yang terjadi adalah mereka nggak pernah benar-benar mencapai kesepakatan penuh soal ini. Prosesnya sudah berjalan, tapi kemudian karena pemakaman Ayatollah Khamenei, diplomasi itu terhenti sementara. Selama jeda itu ada beberapa kapal, totalnya 3. Setidaknya 1 dari Qatar dan 1 dari Saudi, yang mencoba berlewat dengan koridor selatan dimatikan. Nilai itu race sebagai provokasi besar. Which the Iranians viewed as a major provocation. And part of the reason why the Iranians are concerned about this is Salah satu alasan kenapa Iran khawatir soal ini adalah karena, dan saya menulis tentang hal ini cukup panjang di Substack, mereka takut Amerika Serikat berusaha menggunakan nota kesepahaman itu untuk membangun koridor baru di bagian selatan selat. Koridor itu akan tetap bisa beroperasi bahkan kalau perang kembali pecah. Artinya kalau perang besar benar-benar terjadi lagi dan Iran ingin menutup selat, mereka tidak akan bisa melakukannya karena adanya koridor baru yang sedang dibangun oleh Angkatan Laut AS. Dan tentu saja, ini akan jadi situasi yang sangat merugikan bagi Iran. Karena kemampuan mereka menutup selat, itulah yang selama ini memberi mereka pengaruh besar dalam perang. Mereka khawatir Amerika Serikat diam-diam berusaha menghapus kemampuan itu. quietly trying to undo that capacity. And I think there's reasons to believe that that is exactly what Dan saya pikir ada alasan untuk percaya bahwa itulah yang sedang dilakukan Amerika Serikat. Karena memang itu sejalan dengan kepentingan mereka untuk mengambil alih pengaruh yang dimiliki Iran. Jadi inilah kenapa hal ini sangat sensitif. Tapi kalau saja tidak ada jeda akibat prosesi pemakaman itu, dan tidak ada upaya untuk melintasi bagian selatan selat selama pemakaman berlangsung, saya harus bilang, di satu sisi, bisa saja orang berargumen bahwa negara-negara itu punya kemampuan dan hak untuk melewati bagian selatan selat berdasarkan tafsir mereka terhadap nota kesepahaman. Tapi di sisi lain, dari sudut pandang Iran, mereka juga bisa berargumen bahwa tidak ada yang melarang mereka untuk melintasi selat itu, baik lewat bagian selatan maupun bagian utara. Masalahnya cuma mereka harus mendaftar dan menyalakan transponder mereka. Jadi ya, itu sebabnya pihak lain menganggap ini sebagai provokasi. Kenapa mereka tidak memberitahu soal transitnya? Kenapa mereka mematikan transpondernya? Nah, hal itu kemudian membuat pihak Iran, setelah beberapa kali memberi peringatan, menembaki kapal-kapal itu, bukan untuk menenggelamkan atau semacamnya, yang akhirnya memicu tindakan militer dari Amerika Serikat. Menurut saya pribadi, kedua pihak bereaksi berlebihan. Iran bereaksi berlebihan dengan menembaki kapal-kapal itu. Mungkin ada cara lain yang lebih baik. Dan saya tidak bilang mereka langsung menembak, karena sebelumnya mereka sudah memberi beberapa peringatan dan mencoba mengarahkan kapal-kapal itu. Tapi tetap saja mungkin ada cara yang lebih baik untuk menangani hal ini. Saya juga merasa reaksi Amerika Serikat ini berlebihan sekali, sampai seolah mau memulai perang lagi hanya karena masalah ini.
Karena pada akhirnya, hal ini sebenarnya tidak sepenting itu. Kesepakatan ini hanya akan berlaku sekitar 10 hari lagi dari 30 hari pertama dalam nota kesepahaman. Dan perjanjian finalnya pun tidak ditentukan oleh kesepakatan sementara ini. Jadi, banyak hal yang dikorbankan hanya untuk periode 10 hari, yang pada akhirnya tidak terlalu berarti. Menurut saya, kedua pihak sayangnya sama-sama tidak menunjukkan kedisiplinan yang seharusnya mereka miliki. Are unfortunately not showing the discipline that they should. I think Trump appears to be Menurut saya, Trump terlihat, talking to ya saya memang tidak berbicara langsung dengannya, tapi dari cara dia tampak di KTT NATO, dia kelihatan benar-benar tidak seimbang. Saya yakin itu sangat berat baginya, harus menghabiskan waktu bersama para pemimpin Eropa, yang tampaknya dia tidak suka sama sekali. Tidak ada kemajuan soal Rusia dan Ukraina. Lalu Pete Hegseth dan Marco Rubio datang ke kantor Oval, memberi pengarahan tentang serangan tambahan dari Iran, dan mendesaknya untuk mengambil tindakan militer. Menurut saya, itu tidak mengejutkan, karena baik Hegseth maupun Rubio memang sejak awal tidak mendukung nota kesepahaman itu. Semua hal itu rasa berkontribusi pada menjadi reaksi berlebihan dan tidak produktif. is an overreaction and a very counterproductive one. But Phil said the MOU in general. Tapi Phil bilang, secara umum, nota kesepahaman itu mencoba membangun semacam perdamaian, tapi diletakkan di atas struktur aliansi yang sebenarnya nggak memungkinkan hal itu. Karena seluruh kawasan ini dibangun berdasarkan sistem aliansi. Itulah arsitektur keamanan ekonomi yang dipakai negara-negara Teluk dan Amerika Serikat untuk melemahkan Iran. Jadi, kalau Iran khawatir hal ini akan memecah wilayah menjadi dua koridor terpisah yang bisa mengurangi kemampuan mereka untuk menutupnya, ya itu masuk akal. Karena ini sebenarnya kelanjutan dari konflik yang sudah ada. Nah, maksud saya bukan untuk menambah ketidakpercayaan terhadap Amerika Serikat, tapi lebih ke arah bahwa mungkin kita butuh solusi yang lebih mendasar, semacam arsitektur keamanan ekonomi yang lebih luas, yang bisa menampung semua pihak dengan lebih baik. Karena, ya ini agak mirip dengan situasi di Eropa. Kalau kita bisa keluar dari politik blok seperti ini, di mana semua urusan keamanan dan seluruh arsitektur ekonomi dasarnya adalah politik blok. Kalau kita bisa bergerak ke arah lain, misalnya melibatkan Iran dalam hal ini, membuat semacam kesepakatan bersama antara Oman dan Iran untuk mengatur lalu lintas kapal yang keluar masuk. Menurut Anda apakah itu mungkin? Karena kalau kita lihat ya, dari membaca nota kesepahaman itu, tampaknya posisi Iran di kawasan ini sudah jauh lebih kuat. Jadi pasti akan ada perubahan pada arsitektur yang ada, baik di bidang ekonomi maupun yang lain. Betul sekali. Absolutely. Yeah, and I have a piece in Foreign Policy that talks Ya, about exactly. saya juga menulis sebuah artikel di Foreign Policy yang membahas hal itu secara langsung. Dan menurut saya, sayangnya, hal inilah yang sedang terancam karena reaksi berlebihan dari dua pihak terhadap isu ini. Karena, sekali lagi, kesepakatan ini sebenarnya hanya akan berlaku sekitar 10 hari lagi sebelum kesepakatan final dirundingkan. Dan kesepakatan final itu jauh lebih penting, terutama soal apakah koridor selatan benar-benar akan terbentuk, yang bisa menjadi ancaman terhadap pengaruh Iran yang mereka coba pertahankan. Saya rasa dari sudut pandang mereka, setelah 2 kali diserang di tengah proses negosiasi oleh 2 negara pemilik senjata nuklir, wajar saja kalau mereka akan melapapun untuk mempertahankan pengaruh itu. Tapi justru hal itulah yang sekarang terancam karena reaksi berlebihan ini. Padahal, sebagai bagian dari kesepakatan yang lebih besar, yang sebenarnya sudah mulai mengarah ke sana, tujuannya adalah membangun arsitektur baru di kawasan, di mana Iran bisa direhabilitasi. Misalnya, pihak Qatar, Perdana Menterinya bahkan sudah secara terbuka mengatakan bahwa mereka ingin membangun ketergantungan ekonomi dengan Iran ke depan. Sekarang, jelas tidak semua negara GCC sependapat dalam hal ini. Saya rasa Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Kuwait mungkin punya pandangan yang berbeda. Tapi bahkan Arab Saudi yang perannya jauh lebih penting, sebenarnya berencana mengadakan pertemuan, sebuah sesi antara GCC, Iran, dan Irak untuk membangun langkah-langkah kepercayaan yang nantinya akan menjadi bagian dari arsitektur baru itu.
a new architecture. They even explicitly said that they've been studying the Mereka kan secara terbuka mengatakan bahwa mereka telah mempelajari proses Helsinki. Dan sekali lagi, menurut saya, seperti yang saya tulis di Foreign Policy, segala hal yang membawa kita kembali ke pembentukan blok akan merugikan kawasan. Intinya adalah menyingkirkan semua itu dan membangun arsitektur keamanan yang didasarkan pada keamanan kolektif, keamanan yang inklusif, yang secara prinsip menolak pembentukan blok. Itulah jalur yang sebenarnya terbuka. Tapi itu membutuhkan agar nota kesepahaman bisa berjalan dan diselesaikan. Dan juga perlu selama masa transisi, tidak ada reaksi berlebihan dari kedua pihak terhadap solusi sementara untuk kawasan selat itu. temporary solutions for the Strait of Hormuz. Well, since you refer to the Helsinki process, Baik, I mean, karena Anda menyebut proses Helsinki, maksud saya, hal itu juga berarti Amerika Serikat harus menerima peran yang sangat berbeda di Timur Tengah. the Helsinki process Memang, proses Helsinki yang dimulai tahun 75 lewat kesepakatan Helsinki dan seterusnya menjadi salah satu faktor penting yang membuat Perang Dingin berakhir. Gorbachev, he made a Tapi Gorbachev pernah berkomentar di hari-hari atau bulan-bulan terakhir Perang Dingin bahwa baik Soviet maupun Amerika harus menghadapi kelompok garis keras di dalam kubu mereka masing-masing. Karena begitu, politik blok ditinggalkan, baik Soviet maupun Amerika akan melihat kekuasaan mereka berkurang, sebab politik blok itu sendiri membentuk struktur kekuasaan. bloc politics forms a power structure. Once peace breaks out, then Begitu perdamaian benar-benar terjadi, tiba-tiba muncul pertanyaan, kenapa sekutu-sekutu Anda harus tetap patuh seperti sebelumnya? Dan saya rasa Anda sudah melihat sebelumnya, ketika Tiongkok mendorong perbaikan hubungan antara Arab Saudi dan Iran, lagi-lagi muncul kekhawatiran bahwa perdamaian bisa saja benar-benar terjadi. Amerika Serikat juga menyadari hal itu. Pertanyaannya, siapa yang akan membantu mereka menahan pengaruh Iran? Kenapa negara-negara Teluk harus mendengarkan Amerika kalau perdamaian benar-benar terwujud? Jadi, bagaimana Anda melihat hal ini? Apakah Amerika Serikat harus benar-benar memikirkan ulang perannya di Timur Tengah? completely reconceptualize its role in the Middle East? Yes, it would, and at the Ya, same time, benar. I think it's important to recognize Dan pada saat yang sama, saya pikir penting untuk menyadari dua hal. Pertama, bahkan kalaupun tidak terjadi, seluruh kawasan ini mulai meninggalkan gagasan untuk hanya bergantung pada payung keamanan Amerika, karena sudah terbukti tidak bisa diandalkan, dan batas kemampuannya terlihat sangat mencolok akibat perang ini. Jadi gagasan yang dulu ada, bahwa meskipun Amerika Serikat ingin menarik diri dari kawasan, negara-negara GCC akan menariknya kembali. Israel juga akan menariknya kembali. Sekarang sudah tidak berlaku lagi, setidaknya tidak sejauh dulu. Negara-negara ini tidak akan meninggalkan Amerika Serikat atau hubungan keamanan mereka dengan Amerika. Tapi mereka juga tidak akan sepenuhnya bergantung padanya. Dan hal itu sendiri akan memecah, setidaknya sebagian unsur pembentukan blok yang selama ini ada. of the block formation to a certain extent. I could go in the wrong direction and they just build additional. Saya bisa saja mengambil arah yang salah, dan mereka malah membangun blok tambahan di atasnya. Menurut saya, itu akan jadi kesalahan. Tapi penting untuk disadari bahwa sekarang kita berada dalam situasi di mana permintaan dari negara-negara GCC sudah tidak sama seperti sebelum perang. Karena mereka sudah melihat kemana arah pembentukan blok semacam itu. Hasilnya adalah perang yang sangat buruk, di mana pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat tidak melindungi mereka. Justru jadi sasaran serangan. Selain itu, dalam perang itu, Amerika Serikat tidak memprioritaskan keselamatan dan keamanan negara-negara tersebut. Fokusnya hampir sepenuhnya pada Israel. Jadi apa gunanya semua ini pada akhirnya? Itu tidak membuat Iran gentar, malah berujung pada perang. Dan dalam perang itu mereka tidak bisa bergantung pada Amerika Serikat. Saya rasa sebagian besar negara GCC sudah menyadari hal ini. Karena itu, permintaan terhadap pemberi hanya telah dikenalagi atau still. At least not to the same extent. And then on the American side, you have Lalu di sisi Amerika, ada cara berpikir yang sangat berbeda dari pemerintahan Biden. Pemerintahan Biden, kalau kamu ingat, dan kamu pasti ingat Glenn, karena semua liputan yang kamu buat waktu itu, mereka benar-benar fokus pada memperkuat sistem aliansi yang sudah ada. Dan dengan cara itu, mereka juga mempertahankan permusuhan yang sudah ada. Karena permusuhan itu dianggap perlu untuk memperkuat sistem aliansi.
Jadi mereka sebenarnya sangat status quo. Mereka tidak ingin ada perubahan sama sekali. Akibatnya mereka bereaksi sangat negatif terhadap kesepakatan antara Saudi dan Iran serta peran Tiongkok di dalamnya. Karena sekali lagi hal itu menunjukkan bahwa Amerika Serikat bukan satu-satunya pemain di panggung dunia. Negara lain juga bisa ikut campur dengan cara yang lebih tenang. Other states can intervene quietly. The Saudi intelligence chief. Kamu tahu, kepala intelijen Saudi sempat berada di Beijing selama 5 hari, dan intelijen Amerika sama sekali nggak tahu. Itu menunjukkan betapa terbatasnya wawasan mereka. Ada yang bilang itu karena Amerika terlalu fokus pada hal lain, hanya soal Israel, dan normalisasi hubungan dengan Israel dan seterusnya. Jadi mereka nggak memperhatikan hal-hal lain. Dan di kalangan yang mendorong kebijakan pengekangan, tentu ada argumen yang saya tahu cukup bergaung setidaknya di sebagian orang dalam pemerintahan Trump. Argumennya begini, Amerika seharusnya mulai menjauh dari dominasinya di Timur Tengah, karena itu nggak memberikan hasil yang sepadan bagi Amerika. Sudah banyak presiden Amerika selama bertahun-tahun yang berjanji akan keluar dari Timur Tengah. Quite some time promising to get out of the Middle East. So it is not that controversial. Jadi sekarang, hal ini sudah tidak terlalu kontroversial lagi bagi para politisi Amerika untuk berbicara secara terbuka tentang hal ini. Saya melihat ini sebagai peluang besar bagi Amerika Serikat untuk membalik keadaan dan berkata, baiklah, mari kita buat pengaturan baru di kawasan ini yang tidak bergantung pada Amerika Serikat. AS bisa memindahkan pangkalan dan pasukannya keluar, lalu fokus pada hal-hal yang lebih penting bagi kepentingan AS, sambil meninggalkan kawasan dalam kondisi yang justru lebih stabil dibanding sebelumnya. Sementara itu, AS tetap bisa menjaga hubungan baik dengan sebagian besar negara di kawasan itu. Dan mungkin juga, kalau nota kesepahaman itu berhasil, bisa membangun hubungan yang cukup baik dengan Irak. Pada akhirnya, itu kemenangan besar juga bagi Amerika Serikat. That's a huge win at the end of the day for US as well. Yeah, no, again, that's why these deals Ya, just jadi begini. differ a little bit. Itulah sebabnya kesepakatan-kesepakatan yang cuma mengutak-atik sedikit, mencoba membuat perubahan kecil, menurut saya tidak akan mampu menyesuaikan diri dengan pergeseran besar dalam distribusi kekuasaan internasional yang sekali lagi membentuk tatanan hegemonik. Menurut saya ada dua dampak utama dari hal ini. Pertama, hal itu akan menguras Amerika Serikat, dan memang terjadi. Kedua, hal itu mendorong semua lawan utama Amerika untuk bersatu, untuk bersama-sama menyeimbangkan kekuatan terhadap Amerika, bukan saling menyeimbangkan satu sama lain. Jadi, tidak, saya pikir kita harus menyesuaikan diri dengan dunia yang baru. Saya hanya bertanya-tanya, apakah para politisi mampu melakukannya? Karena setidaknya di Eropa, saya melihat kita punya kelas politik yang sangat ideologis, yang sepertinya tidak bisa membayangkan dunia lain selain dunia lama yang sebenarnya sudah berakhir. Dan menurut saya, itulah sokongan strategis kita yang paling besar. Yeah, absolutely. Creates a strategic vacuum. Yeah. So I think what you're pointing to is a limit to. Ya, jadi menurut saya, yang Anda tunjuk itu sebenarnya bukan soal tidak adanya peluang, tapi soal keterbatasan imajinasi dan kemauan politik. Peluangnya jelas ada. Bahkan peluang itu seolah-olah sedang meminta perhatian, karena realitas kekuasaan sekarang sudah bergeser dari apa yang diinginkan para politisi itu. Dan disinilah muncul paradoks dari pemerintahan Trump. Pemerintahan ini sama sekali tidak bergantung pada jalur atau pola sebelumnya. Jadi, mereka tidak terikat pada struktur yang sudah ada. Malah, kalau ada argumen yang bilang, ya begitulah yang selalu dilakukan Amerika Serikat, saya rasa justru itu dianggap sebagai hal negatif oleh pemerintahan Trump, karena mereka terus berusaha untuk memutus pola yang sudah ada. Saya rasa ada juga kecenderungan untuk percaya bahwa mereka seharusnya menarik diri dari Timur Tengah. Tapi itu disertai dengan masalah lain, yaitu pemerintahan yang tampak makin tidak mampu membuat satu kesepakatan dan mempertahankannya. Kesabaran Trump itu sangat-sangat terbatas. Menurut saya, salah satu masalah dengan NU dan setiap negosiasi dengan Iran adalah Trump terus-menerus butuh penguatan positif dan selalu ingin merasa bahwa dia sedang bergerak ke arah yang benar. Dan kalau tidak, dia bisa saja langsung berbalik 180 derajat dan bergerak ke arah sebaliknya, yang mungkin saja sedang dia lakukan sekarang.
Diplomasi selama 12 hari tidak berhasil. Jadi ya sudah, kembali ke pendekatan keras. Lalu beberapa hari kemudian dia akan sadar ya, itu juga tidak akan berhasil. Lalu dia akan mencoba kembali ke jalur diplomasi, tanpa menyadari bahwa pihak lain tidak mau bermain dengan cara itu. Jadi kita punya situasi di mana tidak ada ideologi yang mengikat, tidak ada ketergantungan pada jalur tertentu, dan itu sebenarnya membuka peluang besar untuk melakukan perubahan besar. Tapi di sisi lain, pemerintahan ini karena berbagai alasan tidak memiliki susunan staf yang tepat, dan para pemimpinnya di tingkat atas juga tidak punya kesabaran yang dibutuhkan untuk benar-benar melakukan perubahan besar seperti ini. Ingat dokumen strategi keamanan nasional bulan Desember 2017? Di situ dibahas soal fokus pada kawasan belahan bumi barat dan keluar dari Timur Tengah. Tapi 2 bulan kemudian, dia justru memulai perang dengan Iran. Well, Ya benar, tapi bagaimana menurut Anda peran para aktor regional kalau kita kesampingkan dulu Amerika Serikat? Karena seperti yang kita lihat, perkembangan serupa juga terjadi di Eropa. Maksudnya begini, Amerika Serikat nggak bisa ada di semua tempat sekaligus. Mereka mulai sedikit menarik diri. Tapi alih-alih misalnya, Eropa kembali ke format Helsinki tentang keamanan yang tak terpisahkan, keamanan pan-Eropa, mereka justru ingin membentuk ulang Eropa, tapi hanya lewat NATO. Jadi politiknya tetap di blok, tapi tanpa pemain utamanya. Menurut saya itu ide yang agak gila. Nah, bagaimana dengan Timur Tengah? Menurut Anda, apakah akibat perang ini bisa terjadi pergeseran hubungan antara Iran, negara-negara Arab, dan Turki? Iranians, the Arabs, and the Turks. Iya, menurut saya ini sebenarnya sangat menarik. Waktu saya tumbuh besar, dan saya tumbuh di Swedia, banyak orang saat itu melihat Eropa sebagai semacam keajaiban. Benua yang berhasil melewati begitu banyak masalah. Padahal pernah mengalami 2 perang dunia yang menewaskan lebih banyak orang daripada semua perang lainnya digabungkan. Tapi meskipun begitu, Eropa berhasil mencapai tingkat kematangan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bisa hidup dengan konsep keamanan yang tak terpisahkan. Sekarang kalau kita lihat Eropa, kita jadi bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Karena kemunduran yang terjadi, terutama kemunduran intelektualnya, benar-benar mencengangkan. Dan di saat yang sama, Timur Tengah, yang dulu tidak pernah dianggap sebagai contoh dalam hal keamanan atau kematangan politik, justru sedang menunjukkan hal itu sekarang. Pertama-tama, pusat diplomasi sekarang bukan lagi di Swiss atau Eropa. Semakin lama, pusatnya bergeser ke Istanbul dan Doha, dan mungkin juga ke Islamabad, meskipun itu pemain yang relatif baru di bidang ini. Kedua, mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa kembali ke rumusan yang sama seperti sebelumnya. Mereka tidak bisa melakukannya tanpa Amerika Serikat, dan mereka juga tidak bisa melakukannya bersama Israel. Emirat Arab masih berpikir jalur itu mungkin saja berhasil, tapi tidak ada pihak lain yang yakin. Menurut saya, perang dan hasilnya justru makin meyakinkan negara-negara lain bahwa bentuk aliansi apapun dengan Israel, termasuk kesepakatan Abraham, akan menciptakan semacam aliansi Sunni Israel melawan Iran. Sebenarnya hal itu memang sudah terjadi sejak dulu, tapi tidak pernah sejelas sekarang. Dan sekarang, itu sudah tidak mungkin lagi terjadi. Maksud saya, bahkan beberapa minggu setelah tanggal 7 Oktober, sepertinya Arab Saudi masih mempertimbangkan ide itu. Tapi sekarang kelihatannya mereka sudah benar-benar meninggalkannya. Dan kalau Arab Saudi tidak melakukannya, ya tidak terlalu penting apakah Somaliland melakukannya atau tidak, dampaknya tidak akan besar. Jadi saya memang melihat bahwa kawasan ini sedang bergerak ke arah itu, mencoba melihat apakah pendekatan itu bisa berhasil. Saya tidak bilang bahwa kematangan politik tersebar merata di seluruh kawasan, tapi menurut saya, tingkatnya sudah melampaui apa yang kita lihat di Eropa saat ini. Dan saya juga berpikir, di Timur Tengah, ada pemahaman yang lebih jelas bahwa tidak mungkin menahan dan menyeimbangkan Iran secara bermusuhan tanpa keterlibatan Amerika Serikat. Berbeda dengan pandangan sebagian orang Eropa yang merasa
mereka bisa melakukannya terhadap Rusia tanpa Amerika Serikat. Thinking that they can do it with Russia without the United States. Kalau memang akan ada semacam restrukturisasi di Timur Tengah, maka bangsa Arab, Turki, semuanya pada akhirnya harus mengakui bahwa Iran tidak bisa dibatasi begitu saja. Sistem aliansi lama sudah mati. Kita perlu mencari format keamanan kolektif yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Lalu bagaimana posisi Israel dalam hal ini? Karena seperti yang sering kita dengar, pembicaraan biasanya terjebak di soal pro-Israel atau anti-Israel. Padahal itu agak di luar pokok persoalan. Israel adalah negara yang punya senjata nuklir dan didukung oleh Amerika Serikat. Jadi pada dasarnya, keamanan yang tidak bisa dipisahkan itu berarti kita harus mempertimbangkan kekhawatiran keamanan semua pihak di kawasan. Dan sekali lagi, Israel juga salah satu aktor di kawasan itu. Saya tahu ada banyak permusuhan, terutama di Iran, terhadap Israel juga. Tapi kalau kita ingin perdamaian untuk diri kita sendiri, kita harus memastikan lawan kita tidak merasa terancam ke Persia. Jadi, ya adakah Twenty Growth Israel dalam ini? Is there any way of pulling the Israelis into this? First of all, I want to just express my... Pertama-tama, saya ingin menyatakan bahwa saya sepenuhnya setuju dengan Anda. Tidak ada yang namanya keamanan yang inklusif atau tak terpisahkan kalau tidak benar-benar melibatkan semua pihak. Jadi kalau kita mencoba menerapkannya hanya di satu sudut wilayah dan berpikir itu sudah menciptakan keamanan yang tak terpisahkan, itu cuma ilusi. Keamanan seperti itu harus menyeluruh. Dan ini kemudian menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan Israel? Nah, ini kembali ke tulisan saya di majalah Foreign Policy, kalau tidak salah, terbit hari Senin. Di sana saya berpendapat berdasarkan sebuah usulan yang dikembangkan oleh proyek Better Order di Quincy Institute selama 3 tahun terakhir, bahwa sebenarnya ada jalan ke depan. Tapi yang mungkin sedang dipertaruhkan kawasan ini sekarang adalah alih-alih benar-benar bergerak menuju keamanan yang sepenuhnya inklusif, justru bisa jadi yang terjadi hanyalah perubahan garis patahan, di mana pelepasan isolasi Iran disertai dengan upaya menahan kembali Israel. Artinya, Iran keluar dari masa keterisolasiannya, sementara Israel kembali, tidak sepenuhnya, tapi mendekati posisi terisolasi seperti sebelum proses Oslo. Saya rasa banyak orang sering lupa betapa terisolasinya Israel sebelum proses Oslo itu. Sekitar 36 negara menormalisasi hubungan dengan Israel setelah Oslo, termasuk India, Rusia, dan juga Takhta Suci. Jadi ini negara-negara besar yang bahkan belum pernah menormalisasi hubungan dengan Israel sebelum Oslo. Dan, seperti yang kita tahu, bisa saja kita melihat skenario di mana hal seperti inilah yang terjadi di kawasan itu. Bukan benar-benar berubah dari pembentukan blok menuju kawasan tanpa blok, tapi hanya pergeseran garis patahan saja. Dan argumen saya, seperti yang kami sampaikan dalam usulan ini, adalah bahwa pada akhirnya hal itu tidak akan berhasil. Jadi perlu ada usulan yang setidaknya membuka pintu bagi Israel. Maksudnya begini, Israel memang tidak bisa bergabung sekarang dan mereka juga tidak akan bergabung sekarang. Tapi harus ada upaya untuk menjalankan dua proses yang berjalan paralel. Yang pertama, proses membangun arsitektur kawasan ini, yang memang harus dimulai tanpa Israel, karena secara politik saat ini tidak mungkin melibatkan mereka. Tapi arsitektur itu, ketika terbentuk nanti, harus punya pintu yang terbuka, pintu yang selalu terbuka bagi Israel. Tapi harga yang harus dibayar agar Israel bisa bergabung adalah harus ada negara Palestina yang benar-benar terbentuk berdasarkan garis tahun 1967. Bukan sekadar janji politik, bukan sekadar rencana menuju ke sana, tapi benar-benar terbentuk atau sesuai dengan apapun yang diputuskan rakyat Palestina sendiri dalam menentukan nasib mereka. Dan setelah itu terjadi, barulah Israel bisa ikut bergabung. Tapi syaratnya sangat jelas. Sebenarnya, ini juga bisa menjadi cara untuk mendorong Israel bergerak ke arah yang benar, menjauh dari arah yang mereka tempuh sekarang, yang menurut saya adalah arah yang bunuh diri secara politik. Saya tahu, saat ini kedengarannya sangat tidak realistis. Dan saya setuju, memang tidak realistis untuk hari ini. Tapi bayangkan kalau proses ini terus berjalan selama 5 tahun,
dan infrastruktur serta kerangka organisasinya benar-benar terbentuk. Is set up. The organization is set up. These defense ministers and foreign ministers. Para menteri pertahanan dan menteri luar negeri ini mengadakan pertemuan rutin setiap 3 bulan, bergiliran di berbagai negara di kawasan. Terinspirasi oleh ASEAN, oleh OSCE, oleh proses Helsinki dan sebagainya. Infrastruktur itu nyata, terlihat, dan jelas. Menurut saya hal itu bisa memengaruhi cara pandang publik Israel, kalau mereka menyadari bahwa mereka sedang tertinggal. Tapi pintunya tetap terbuka. Kalau mereka mau mengubah pendekatan dan benar-benar memberikan kepada rakyat Palestina apa yang memang menjadi hak mereka, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri, martabat, dan kenegaraan. Saya pikir itu akan jauh lebih berdampak daripada sekadar berpikir bahwa masalah ini bisa diisolasi dan dikendalikan. Saya tidak sedang menentang gagasan isolasi itu. Saya hanya berpendapat bahwa seharusnya ada langkah isolasi dan penahanan, tapi disertai dengan pintu terbuka yang menyatakan, kalian bisa kembali, kalian bisa menjadi bagian dari sistem keamanan yang inklusif ini. Tapi ada harga yang harus dibayar, dan itu adalah berdirinya negara Palestina. Kalau mereka bergerak ke arah itu, saya pikir bisa ada saya tahu ini sulit dan sebagainya. Tapi untuk memperjelas, usulan ini bukan dibuat oleh orang yang hidup di awang-awang. Penulis utamanya termasuk Nabil Fahmi, mantan Menteri Luar Negeri Mesir, yang sekarang memulai masa jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Liga Arab. Juga Daniel Levy, yang saya yakin Anda kenal, mantan negosiator dari Israel. Dan secara keseluruhan, ada sekitar 130 orang lainnya yang terlibat dalam proyek Better Order dari 40 negara berbeda. Ya, kesepakatan seperti itu, meskipun secara politik belum memungkinkan saat ini, tetap punya tujuan, yaitu untuk menetapkan sebuah sasaran, ke arah mana kita ingin bergerak. Kalau kita tarik kembali ke kesepakatan Helsinki tahun 1975, waktu itu kita memang tidak menghasilkan sesuatu yang pasti. Tapi gagasan utamanya adalah menyadari bahwa dengan adanya blok-blok yang saling bersaing, itu justru memicu konflik, memicu dilema keamanan. Kita seharusnya bergerak menuju sesuatu yang lebih inklusif, berdasarkan keamanan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Setidaknya menetapkan tujuan itu dulu. Kadang kita bisa saja keluar jalur, tapi setidaknya kita tahu apa yang sedang kita tuju. Karena sekarang, di Eropa hal seperti itu sudah tidak ada. Kalau bicara tentang keamanan yang inklusif dan tidak terpisahkan, dengan tujuan mengatasi politik blok seperti NATO, itu dianggap pengkhianatan, dan mereka akan menyerang balik. Jadi kita bahkan tidak punya tujuan itu, tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan arah. Karena itu, kesepakatan seperti ini tetap punya makna. Kita harus punya visi, visi yang positif. Karena visi yang positif itu pada akhirnya memang berhasil. Dan memang terbukti berhasil. Yang benar-benar membuat saya kesal, dan saya biasanya berusaha menjauh dari politik Eropa, adalah melihat apa yang terjadi di Swedia. Mereka sekarang membicarakan 70 tahun terakhir bahkan lebih lama lagi dari kebijakan luar negeri Swedia seolah-olah itu sesuatu yang memalukan dan gagal total. Padahal, itu adalah masa paling sukses dalam sejarah Eropa, kalau kita bicara soal perdamaian dan kemakmuran. Dan arah yang mereka ambil sekarang jujur saja, benar-benar bencana. Lalu ada anggapan bahwa para pemimpin Eropa sebelumnya itu naif, ketika mereka menyusun proses Oslo. Ketika mereka mendorong norma-norma kuat tentang penggunaan kekuatan untuk melindungi warga sipil dalam konflik, tentang hukum internasional, dan memenuhi hak asasi manusia. Semua hal penting. Itu memang naif. Tapi mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan sekarang adalah pendekatan yang cerdas dan realistis, itu benar-benar tidak masuk akal. Dan saat ini, Timur Tengah punya kesempatan untuk bergerak ke arah itu. Kombinasi antara kesadaran di kawasan itu sendiri, meskipun tidak semua, bahwa pendekatan sebelumnya gagal, ditambah dengan kenyataan bahwa Amerika Serikat tidak lagi mampu dan semakin tidak mau memainkan peran lamanya, menciptakan peluang yang sangat unik. Saya berharap kesempatan ini benar-benar dimanfaatkan.
Dan langkah pertama yang dibutuhkan adalah memastikan bahwa nota kesepahaman itu mengarah pada kesepakatan final antara Amerika Serikat dan Iran, dan tidak terganggu oleh perbedaan tafsir atas pasal 5 atau reaksi berlebihan terhadap apa yang terjadi di masa peralihan ini. What is happening in this intermediate period. Let me ask a last question. That is on Izinkan saya menanyakan satu pertanyaan terakhir tentang Israel. Bukan hanya soal kemungkinan bergabung dengan arsitektur keamanan baru di Timur Tengah, tapi juga pandangannya terhadap nota kesepahaman itu. Kenapa Israel begitu takut dengan proses perdamaian ini? Karena sekarang justru menjadi salah satu hambatan utama. Seperti yang kita lihat pada serangan ke Lebanon misalnya. Tampaknya itu dilakukan dengan sengaja untuk mengacaukan seluruh sistem ini. throw a wrench into this whole system. It's a very important question because it also comes back to what we just. Ini pertanyaan yang sangat penting, karena ini juga berkaitan dengan apa yang baru saja kita bicarakan, soal kemungkinan Israel ikut bergabung. Secara resmi, setidaknya dalam usulan kami, syaratnya adalah adanya pengakuan terhadap negara Palestina dan terbentuknya negara Palestina itu sendiri. Tapi ada syarat yang lebih mendalam, yaitu perlunya perubahan total dalam paradigma keamanan Israel. Sebenarnya hal itu berlaku untuk semua negara. Semuanya masih berkirwasem kerangka wasing blok-blok. Namun bagi Israel sekan lebih jauh itu. Mereka meyakini bahwa Syria saat ini cara itu merasa aman dengan sepenuhnya dominasi kawasan militer. They're completely dominating the region militarily. For them to be secure, everyone else has to. Bagi mereka, supaya bisa merasa aman, semua pihak lain justru harus punya tingkat ketidakamanan tertentu. Karena Israel harus bisa menakut-nakuti pihak lain, tapi tidak ada yang boleh menakut-nakuti Israel. Hanya dalam kondisi seperti itu, menurut mereka, Israel bisa merasa aman. Bahkan bukan soal perdamaian. Perdamaian sudah di luar apa yang mereka pikirkan sekarang. Kata perdamaian sendiri sudah bukan kata yang dianggap pantas secara politik di Israel, dan sudah lama begitu. Kalau kamu bicara soal itu, mereka akan menuduhmu menganut Beilinisme. Merujuk pada Yossi Beilin, salah satu arsitek perjanjian Oslo. Dengan sikap seperti itu, dengan cara pandang keamanan seperti itu, menurut saya, tidak akan pernah bisa benar-benar damai atau aman dengan wilayah sekitarnya. At peace or at security, in my view, with its region. So it requires a paradigm shift that goes deep. Jadi, ini membutuhkan perubahan paradigma yang jauh lebih dalam di Israel. Perubahannya harus lebih mendasar di Israel dibandingkan di beberapa negara lain. Tapi justru karena cara pandang itu, mereka percaya bahwa setiap kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang mengakhiri permusuhan, apapun isi kesepakatannya adalah bencana bagi mereka. Karena itu berarti Amerika Serikat akan menarik diri dari Timur Tengah. Tidak lagi menempatkan kekuatan militernya untuk menyeimbangkan keadaan di kawasan, dan berhenti menggeser keseimbangan secara artifisial demi kepentingan Israel. Dan Israel menginginkan dukungan itu. Karena hanya dengan cara itulah mereka bisa tetap mendominasi kawasan secara militer. Israel sendiri tidak mampu melakukannya tanpa dukungan itu. Israel sendiri bahkan tidak bisa berperang dengan Iran tanpa dukungan aktif dari Amerika Serikat. Jadi menurut saya, gagasan bahwa Israel akan menjadi semacam kekuatan hegemon itu sangat diragukan. Karena Israel memang tidak punya kapasitas untuk menjadi hegemon. Israel hanyalah berada di tepi dari hegemoni pihak lain, dan pihak itu sekarang sudah tidak terlalu tertarik lagi dengan hegemoni tersebut. Ini menimbulkan masalah besar bagi Israel. Tapi mereka berjuang habis-habisan untuk mempertahankan Amerika Serikat sebagai kekuatan militer dominan di kawasan. Dan itu berarti permusuhan dengan Iran harus tetap hidup. Karena itulah alasan utama yang Amerika Serikat terus terlibat secara militer di wilayah itu. For the United States to be involved in the region militarily. Ya, saya paham maksudnya. Tapi saya berpikir begini, kalau Amerika Serikat karena keadaan gak bisa lagi punya peran yang sama di Timur Tengah, maka otomatis, seperti yang Anda bilang, Israel juga nggak akan punya kemampuan untuk menjalankan strategi keamanan yang didasarkan pada dominasi regional. Jadi mestinya, pada titik tertentu, logika akan jalan dan memaksa, seperti yang saya bilang, perubahan cara pandang meninjau ulang apa sebenarnya arti keamanan itu. Selain to put that forward
three thing pendana flawless span now dominasi dengan melemahkan keanjuran tetangga. Itu resep menuju bencana. Ma'am Aguido. It's a recipe for disaster. Anyways, It is. If I can give an example, Saya kasih contoh ya. Saya nggak tahu apakah kita sempat bahas ini waktu terakhir saya ada di acara ini. Tapi saya pernah cerita tentang seorang pejabat militer senior Israel yang bilang ke saya, kalau nggak salah, itu sekitar tahun 2004. Dia sangat khawatir dengan masa depan Israel. Dia bilang waktu dia berperang di tahun 67, lalu di tahun 73, dia dan rekan-rekannya berpikir, kalau kita bisa menang perang ini, pada akhirnya orang-orang Arab akan menerima keberadaan Israel sebagai kenyataan dan mau berdamai. Jadi kemenangan dalam perang dianggap langkah penting menuju perdamaian. Tapi dia bilang, ketika dia melihat anak muda Israel saat itu, ingat ini 22 tahun yang lalu, dia bilang mereka nggak percaya pada perdamaian. Mereka percaya bahwa Israel akan selalu hidup dalam keadaan perang total. Dan satu-satunya cara untuk punya rasa aman, bukan damai, ratu dengan mendominasi semua pihak lain. security, not peace, is to dominate everyone else. And he said that this is just going to destroy Israel's society. Dia bilang hal ini akan menghancurkan masyarakat Israel dari dalam. Dan saya rasa sekarang terbukti dia benar. 22 tahun kemudian, kita melihat pola pikir itu justru makin menguat. Sebagian dari masalah dalam menghadapi kenyataan ini adalah paradigma yang sekarang berlaku membuat orang Israel berpikir bahwa tidak ada keamanan lain selain pendekatan yang mereka jalankan saat ini. Semua alternatif lain yang, menurut kita, kalau mereka realistis pasti akan mereka pertimbangkan. Bagi mereka sekarang justru dianggap sebagai jalan menuju kehancuran. Saya tidak setuju dengan itu. Menurut saya, justru jalan yang mereka tempuh sekaranglah yang mengarah pada kehancuran. Tapi keyakinan mereka sudah begitu tertanam, bahwa hanya dengan cara inilah mereka bisa merasa aman. This is the only way for them to be able to be secure. well, again, I think this is a thing that defines Ya sekali lagi, saya pikir ini adalah hal yang benar-benar menggambarkan ya situasi sekarang, yaitu posisi sekutu-sekutu Amerika atau negara-negara di garis depan. Mereka juga harus menyesuaikan diri dengan kenyataan baru bahwa Amerika Serikat bukan lagi kekuatan hegemon. Mereka harus beradaptasi lagi dengan dunia yang kini bersifat multipolar. Dan saya rasa, Israel, seperti halnya negara-negara Eropa dan negara-negara Teluk, juga harus berubah. Tapi sekali lagi, selama puluhan tahun mereka tidak pernah perlu membuat konsesi atau kompromi apapun, karena selalu mengandalkan Amerika yang berdiri di belakang mereka dan memegang keputusan akhir. Jadi, saya pikir, ini akan butuh waktu. Dan dalam masa itu, banyak hal buruk bisa dia terjadi. and Yeah. a lot of horrible things can happen then. Anyways, Definitely. have any final thoughts before? Baik, ada pemikiran terakhir sebelum kita akhiri. Ya, soal poin terakhir tadi, kamu benar sekali. Ini tidak akan berubah, kecuali konteksnya berubah, dan memaksa adanya pergeseran. Dan dalam konteks itu, menurut saya, tekanan-tekanan itu memang perlu. Tapi saya juga pikir, penting untuk tetap membuka jalur teoretis bagi proses pemulihan. Hal seperti itu tidak pernah ada selama 30 tahun isolasi terhadap Iran. Tidak pernah benar-benar ada jalur teoretis yang terbuka. It's all theory toward this bersifat permain. Dan ternyata tidak berhasil. Itu justru ironi. Dan saya percaya Iran adalah negara Gold and Spain superpower. At the end of the day, Iran is a country of 90 million. It's much more difficult perhaps to indefinitely. Mungkin akan jauh lebih sulit untuk mengisolasinya tanpa batas waktu. Tapi Israel juga negara yang sangat maju secara teknologi, dan mereka punya senjata nuklir. Menurut saya, akan jadi kesalahan kalau menerapkan strategi yang sama terhadap Israel, seperti yang dulu diterapkan terhadap Iran. Selain itu juga akan jadi kesempatan yang terlewat. Karena kalau jalur itu tidak dibuka, kalau peluang itu tidak dimanfaatkan, maka kita juga tidak benar-benar menggunakan momentum yang sedang ada di kawasan ini. Padahal momentum itu bisa membantu menciptakan stabilitas bukan hanya untuk wilayah sekitarnya, tapi juga untuk memperbaiki nasib rakyat Palestina. Dan menurut saya, kalau itu tidak dilakukan, itu akan jadi kehilangan kesempatan yang sangat besar. And that would be a huge missed opportunity in my view. Well, thank you so much. Termatters biwag swankin wag niyo. Selalu mazininingsi, mabuwaisan. It's a board panenakith. Jerry the Mukasi. So, thank you. Terima kasih, Nading, in Sir Wario Stay, Prayed, Ordens, and Brain Emirates.